Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo Sobat Yuskon yang dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Yuskon, Useful Conversation. Nah, nggak kerasa ya, Yuskon kali ini sudah memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang gimana ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan yang karim. Nah, untuk membahas itu, di sini saya Nido Midayatullah sebagai moderator akan mendampingi kalian semua dalam diskusi kali ini. Nah, diskusi kali ini saya ditemani oleh seorang ustadz dari Surabaya. Beliau juga mengajar di salah satu SMA Muslim di Surabaya. Langsung saja kita sambut Ustadz Alif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga Sobat Diskon juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Amin. Nah, Ustadz, gimana kesibukannya selama pandemi ini? Alhamdulillah ya, apapun keadaannya tetap kita syukuri dengan alhamdulillah. Boleh jadi ada satu pintu tertutup, tapi pintu yang lain pasti akan ada yang terbuka ya. Termasuk dengan kegiatan-kegiatan kita atau aktivitas kita sehari-hari yang mungkin berbeda dengan sebelum pandemi. Kalau pandemi ini mungkin kita tambah aktivitas, yaitu aktif di dunia maya. Tiap hari keliling dunia, tapi dunia maya. Benar Ustadz, benar. Di dunia maya dan lain sebagainya ya. Jadi Iya. ya tetap walaupun pandemi ya, semoga tetap kita tidak kehilangan harapan ya. Mudah-mudahan senantiasa ada banyak hikmah yang bisa kita ambil meskipun kondisi pandemi ini juga perlu kita sikapi dengan bijak. Iya Ustadz. Nah, menyambut Ramadan ini Ustadz, kan tahun lalu Ramadan kan juga masih baru munculnya pandemi di awal. Ya, awal-awal. Awal-awal itu kan membuat kita semua shock lah, kaget lah. Saat terawih harus di rumah, saat sholat Idul Fitri juga harus di rumah. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu yang nantinya kayaknya sih bulan Ramadan ini juga masih kayak gitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Ya, yang pertama yang perlu kita harus miliki sikap husnudon ya. Jadi apapun yang terjadi itu biiznillah ya, atas kehendak Allah. Jadi boleh jadi keadaan pandemi ini tidak mengenakkan umat manusia ya, tapi justru di dalamnya di situ ada kebaikan pastinya. Maka dari itu untuk mempersiapkan Ramadan tahun ini yang mungkin juga sama ya dengan tahun yang lalu juga masa-masa pandemi juga, bagaimanapun kita juga perlu memperhatikan aspek prokes ya, protokol kesehatan, karena agama Islam ini dalam syariatnya juga menjaga ya. Jadi syariat Islam hadir itu dalam rangka untuk menjaga kehidupan manusia. Itulah gunanya syariat. Kalau kita belajar di fikih itu ada maqasidus syariah ya, tujuan persyariatan. Di antara tujuan persyariatan itu ada hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa. Maka ketika Ramadan tiba, salah satu bulan yang dimuliakan untuk ibadah, bukan berarti kita abai juga terhadap keselamatan jiwa kita, mengingat keadaan pandemi ini tidak seperti biasanya ya. Jadi kita perlu waspada juga. Ya, semangat beribadah boleh, tapi juga harus ada ikhtiar untuk menjaga kesehatan, keamanan kesehatan itu juga penting. Itu juga bagian dari agama. Jadi kenapa kok agama itu memberikan tuntunan syariat, itu juga demikian. Oleh karena itu ulama-ulama kita kan memberikan fatwa dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian kita semangatnya baik tapi justru jadi mudorot diri. Ini kan juga tidak baik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan ya, sehingga di bulan Ramadan itu kemudian kita bisa melaksanakan banyak amal ibadah ya. Dan tak lupa juga berikhtiar semaksimal mungkin ya, supaya kita bisa melaksanakan beragam amal soleh di bulan suci Ramadan. Nah, saat nantinya mungkin di Ramadan kali ini mungkin sholat tarawih pun bisa dilaksanakan dengan berjaga jarak ya Ustadz, seperti saat kita sholat Jumat
yang sudah dilakukan di banyak-banyak masjid sekarang ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu gini Ustadz, kan saat iqomah sudah dikumandangkan, saat sebelum pandemi ini kan para imam mengumandangkan lurus dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf itu adalah syarat kesempurnaan dari sholat. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah sholat kita itu masih sempurna atau tidak, Ustadz? Iya, ini memang pertanyaan yang luar biasa ya, karena memang kondisi sholat kita di masa pandemi ini kan agak berbeda ya. Iya, Ustadz. Apalagi juga kalau melihat dasar yang disampaikan Nidom tadi terkait dengan biasanya kan imam mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min iqamati sholat. Ada yang minta mami sholat kan gitu ya. Ya memang ini jadi tidak sesuai dengan hadis itu ya, intinya begitu. Tapi kan juga para ulama itu juga membuat fatwa, MUI juga, ini kan juga dalam rangka ini ya, menghindari sesuatu karena kondisinya wabah dan lain sebagainya. Kita nggak bisa tahu juga kan untuk wabah ini, corona ini kan kasat mata. Jadi ya kembali ke syariat awal tadi ya, itu mungkin juga menjadi ijtihad para ulama dengan adanya fatwa semacam itu atau instruksi ya terkait dengan sholat yang softnya agak renggang ya, walaupun secara syariat mungkin kita tidak pernah dapati. Nah ini juga juga ada beberapa pilihan, jadi mungkin di masyarakat nggak seret juga gitu ya. Iya, Terus ada yang ya gimana lah ya kembali kepada kita ya, karena kita juga melakukan sesuatu itu juga tidak serta-merta ya, para ulama juga mengkaji ya. Sementara MUI juga pernah menyampaikan hal itu ya, sehingga kita dapati di beberapa masyarakat sholatnya benggang-benggang, walaupun juga secara hati nurani kita nggak biasa kan sholat, apalagi kalau tadi berdasar pada hadis itu. Tapi kan sisi lain juga tadi sebenarnya kita beribadah itu juga juga bukan sembarangan. Nah kita melakukan hal itu juga bukan sembarangan. Para ulama juga mengambil sikap seperti itu, kemudian kita mencontoh. Ya nggak usah jauh-jauh, di Arab Saudi aja baru mungkin jarang ya kita melihat Ka'bah sempat sepi, orang tawaf ya, kemudian sholatnya juga seperti itu. Nah ini kalau saya sih ya, ini memang adanya pandemi ini mestinya juga menyadarkan kita ya tentang tauhid kita. Artinya apa? Hadirnya pandemi harusnya menyadarkan kita betapa hebatnya peradaban manusia itu nggak ada apa-apanya dan kuasa Allah. Dengan makhluknya yang kasat mata saja porak-poranda tatanan dunia. Nggak hanya ekonomi kan ya, dalam tata cara kita beribadah juga berubah. Sebelumnya kita nggak pernah sholat benggang-benggang kayak gitu kan ya, tapi kondisi ini demi menjaga tidak saling memudoroti satu sama yang lain, karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi ini kan yang tak tampak gitu kan. Ya kembali kepada nafsi ya, karena memang ada beberapa masjid yang nggak penting corona, yang penting rapat kembali monggo ya, kembali ke pribadinya ya. Kalau kita berharap sih ya mudah-mudahan pandemi ini segera sirna ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang sebagaimana mesti. Itu kan tadi perihal sholat yang biasanya kita rapat, terus ini harus berjarak. Ada kekagetan lah di awal Ustadz. Saat kita datang ke masjid, terus harus memakai masker, kadang lupa bawa masker juga. Kan harus pulang lagi, ambil masker, datang lagi ke masjid. Bahkan juga ada perdebatan pertanyaan, sahkah nggak pakai masker itu sholat? Nah, iya itu Ustadz. Itu kan akhirnya ya melebar kemana-mana, akhirnya ya pastilah sesuatu yang baru, kemudian bertanya. Tapi saya kira para ulama sudah mengambil sikap ya untuk ini ya. Jadi termasuk Arab Saudi sendiri pun juga seperti itu. Itu kan dalam rangka ikhtiar, bukan kita juga mengada-ngada yang tanpa sebab. Iya, Ustaz. Nah, balik lagi ke tema awal kita yaitu Ramadan. Nah, kita di Ramadan ini kan ada sebuah ibadah khusus hanya di bulan Ramadan 1 bulan penuh, yaitu ibadah puasa, Ustaz. Iya. Nah, yang saya ingin tahu yaitu kenapa
Ramadan ini hanya untuk umat Muslim, Ustadz, bukan untuk umat-umat terdahulu atau umat di luar Nabi Muhammad, Ustadz. Sejarahnya itu bagaimana sih kok Ramadan ini bisa ke umat Muslim? Ya, sebetulnya kalau puasa sih tidak hanya pada umat Nabi Muhammad saja sih ya. Karena umat-umat sebelumnya juga ada puasa ya. Misalkan ada Nabi Daud itu ya, puasanya Nabi Daud itu. Maka dari itu kenapa kok orang Muslim saja kan begitu ya? Ini perlu kita kembali ke dalil atau nas yang sudah termaktub di surat Al-Baqarah 183 ya, mungkin kita semua sudah hafal. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diseru itu orang-orang yang beriman nih. Ini yang harus menjadi dasar dulu bahwasanya orang-orang beriman lah yang kemudian mendapati perintah ini ya. Jadi kenapa kok orang-orang beriman? Ya memang seruannya bukan sembarang orang ini. Ya kalau kita kaji biasanya ya di tafsir dan lain sebagainya di Ulumul Quran ya. Alhamdulillah saya mempelajari di studi itu. Ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya kalau nggak perintah ya larangan gitu. Nah, di ayat Al-Baqarah 183 yang menjadi dasar puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan puasa di umat Nabi Muhammad ini sebetulnya umat-umat terdahulu juga pernah puasa. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya. Bahkan Yahudi Nasrani kan juga waktu Yaumun Asyura itu mereka puasa. Nah, ini akhirnya kembali kita perlu mengulik sejarah Ramadan. Jadi ada suatu hadis yang menjelaskan ya, ini biasanya terkait dengan puasa ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, karena yaumu Asyura yauman tasumu Quraisy fil jahiliyah. Jadi ada hari Asyura. Hari Asyura itu kan 10 Muharram ya. Di mana 10 Muharram itu para ahli kitab itu puasa itu. Mereka mengagungkan 10 Muharram. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu falamma qadimal Madinah somahu amara bisiyami. Jadi ketika sampai di Madinah itu ibaratnya Nabi mereka ini puasa apa gitu ya. Terus kemudian mereka berkata ya kami puasa Asyura. Kami menghormati hari itu. Hari itu konon Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa ya dari kejaran Fir'aun itu. Terus kemudian Nabi sebetulnya lebih berhak untuk itu. Maka ada puasa sunnah kan di kita juga yaitu puasa Asyura ya. Puasa 10 Muharram itu. Wa amara bisiyami falamma nazala Ramadan kana man syaa shamahu wa man syaa la yasumu. Nah, ketika hadir bulan Ramadan atau perintah puasa Ramadan itu, nah baru silakan kamu kalau mau puasa silakan ya, untuk yang melanjutkan di Asyura ya silakan. Tapi di Ramadan ini sudah wajib. Jadi sebelum hadirnya puasa Ramadan tuh sudah ada puasa. Jadi mereka ahli kitab juga pernah puasa. Makanya di ayat itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Jadi untuk ayat ini memang umatnya Nabi Muhammad ya. Jadi kenapa kok hanya Muslim? Ya karena nasnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi kalau kita berpuasa itu harus imanan wahtisaban. Hanya karena Allah, karena iman. Karena mohon maaf, kadang kan kita sering ya, mungkin punya sahabat yang berbeda agama, terus dalam rangka toleransi ya, menghormati, saya tak puasa saja. Sebenarnya nggak perlu ya. Kenapa? Karena ya akan sia-sia. Saya kan toleransi itu cukup membiarkan kamu beribadah apa, saya beribadah, udah biarin itu udah toleransi gitu. Karena kalau ikutan puasa ya percuma ya, karena kan nasnya jelas ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang yang beriman yang disebut. Yang nggak beriman ya enggak. Jadi sebenarnya puasa tidak hanya umatnya Nabi ya. Jadi sebelum Nabi, umatnya Nabi Muhammad juga sudah ada puasa-puasa tertentu. Makanya di ayat itu kama kutiba alladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Gitu. Ada poin yang menarik bagi saya tadi Ustadz, yaitu tentang
kesia-siaan dan keistimewaan puasa tadi. Puasa kan yang pernah saya baca apapun saya dengar dulu itu kan katanya adalah ibadah milik Allah, Oh ibadah ya, langsung kepada Allah. ya, Jadinya kita nggak tahu puasa kita ini diterima atau enggak. betul. Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya ini, seperti apakah puasa yang diterima itu, Ustadz? Iya, kalau puasa ini kan bagian dari ibadah ya. Iya, Ustadz. Jadi kita perlu menilai syarat ibadah itu makbul atau mardud. Makbul itu diterima, mardud itu tertolak. Iya. Para ulama biasanya mensyaratkan dua terkait dengan ibadah itu diterima tidaknya. Satu al-ikhlas, yaitu karena Allah semata. Jadi kita puasa ini benar-benar ikhlas, bukan dalam rangka diet. Nah, Ya, atau pengen ngeksis ya ikut-ikutan, enggak ya. Jadi al-ikhlas billah, ya ikhlas karena Allah ini syarat mutlak ya. Kalau kita beramal bukan karena Allah, itu kita terhitung riya. Kalau riya udah pasti amalnya tidak diterima. Yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu beritiba pada Rasul, yaitu mengikuti Rasul. Nah, di puasa ini kan memang kita diperintahkan secara dalil jelas. Dan Nabi juga mengajarkan. Maka kita sebagai umatnya harus beritiba, mengikuti. Nah, Nabi berpuasa kemudian berbuka, ya tetap harus ikutin. Tidak boleh kita puasa, aku kuat kok sampai isya, sampai besok, sampai subuh lagi. Nggak iya. boleh. Ya. Karena ibadah dasarnya bukan ngarang, ya, tapi itiba. Maka supaya puasa kita diterima gimana? Ya beritiba pada Rasul. Ya. Nah, kalau Rasul ngajarin sahur, ya sahur. Ya. Kalau Rasul ngajarin berbuka saat maghrib tiba, takjil menyegarakan, ya udah berbuka. Jangan terus kemudian ngarang sendiri, saya masih kuat 2 jam lagi, 3 jam lagi, atau sampai besok tanpa henti wisol gitu ya. Nah, kita tidak diperkenankan. Maka saya kira tidak hanya pada puasa saja ya, di ibadah-ibadah yang lain, sholat juga demikian. Al-ikhlasu billah, atas dasar ikhlas karena Allah semata, bukan karena yang lain ya. Karena boleh jadi ada orang itu berbuat baik ingin dilihat kebaikan ya. Kayak orang-orang munafik itu kan sama, ketika ketemu orang-orang beriman dia baik, di balik itu ya dia menunjukkan watak aslinya. Yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah ini penting ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, sebisa mungkin memang itu ada tuntunan ya. Ya walaupun kalau kita kaji banyak ya konteks terkait dengan hal ini. Yang jelas kita nggak boleh ngarang sendiri kreatif gitu ya. Dalam ranah ibadah mahdhah tidak diperkenankan. Iya. Saya kira itu. Jadi al-ikhlasu billah dan juga mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasul. Itu menjadi syarat ya dari para ulama biasanya menjelaskan terkait dengan hal itu. Iya, Ustadz. Nah, tadi kan ada yang disinggung tentang niatnya untuk diet. Nah, sekarang kan banyak tren itu, Ustadz. Puasa untuk diet, puasa untuk menurunkan berat badan. Yang Ya, jelaskan tadi kan, apakah niat seperti itu berarti termasuk golongan niat-niat yang ria, Ustadz? ya, ya memang ya. Ya kembali ya. Sekali lagi, Ah, ibadah itu kan takorub ya, mendekatkan diri. Jadi melalui apa? Melalui amal-amalan yang memang telah dituntunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Nah, semisal puasa ya, puasa. iya, Puasa ini kan jelas tadi ini Tom juga singgung, ini ibadah spesial yang untuk Allah katanya. Dan memang Allah dalam hadis qudsinya itu berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku ya, dan aku yang akan membalasnya. Nah, bagaimana kalau orang yang berpuasa niatnya bukan karena itu ya, memang bukan mengharap ridho Allah ya, hanya untuk diet, ya dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ini ya, ada hadis yang masyhur kan yang soal niat itu kan ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, ya kan. iya, Segala amal Ustadz. itu berdasar pada niat dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka hati-hati kalau kita beramal kemudian niatnya bukan karena Allah, ya kita gak dapat ibadah itu. Ya mungkin karena diet ya boleh jadi dia bisa diet. Tapi secara amal Iya, ibadah itu ya Allah alam ya, karena niatnya kan lain ya. iya, Sama-sama sholat 2 rakaat, satu sholat qobliyah subuh, satu sholat subuh, satu sholat duha, sama-sama 2 rakaat, tapi kan beda. iya, Ya iya, sama Ustadz. analoginya kayak gitu ya. Sama-sama puasa, yang satu karena memang
ingin menjalankan perintah Allah sebagai pribadi yang bertakwa kan. Tapi sisi lain ingin diet, ya tergantung yang mana. Yang penting ya karena Allah, diet mah ya efek samping. Iya, diet efek samping ya Ustaz. Jadinya Iya. ada keuntungan lebih ya dari Daripada puasa. kayak gitu ya. Iya. Nggak ternilai ibadah kan eman gitu. Iya, Karena Ustaz. sejatinya kalau kita itu ngelaksanain ibadah karena Allah, semuanya dapat kok. Semuanya dapat. Aslinya begitu. Nah, berhubungan dengan diet kan berarti berhubungan dengan kesehatan juga loh Ustaz. Nah, apa sih sinkronisasi antara puasa dan kesehatan itu Ustaz? Sampai banyak-banyak seperti tadi, puasa karena diet, puasa karena pengen turun berat badan, puasa untuk kesehatan itu bagaimana ya Ustaz? Ya, ini biasanya memang kajian saintifik ya, atau ranah ibadah yang ditilik dari segi ilmu pengetahuan kan biasanya gitu ya. Ya kalau kita lihat sih ya banyak sudah ya pembahasan tentang manfaat puasa menurut sains ya. Saya pernah beraudiens dengan salah satu rektor di Surabaya ya, juga lagi audiens dengan para mubalik ya, terkait dengan membahas puasa dari sisi kesehatan nih ya khususnya. Ada banyak luar biasa saat itu. Artinya dari pembahasan sains itu ya kembali sebelumnya tidak ada syariat agama itu yang merugikan umat manusia. Itu yang sebenarnya harus kita pegang. Karena sisi lain itu akan hikmah saja ya. Dalam artian kita diperintahkan oleh Allah berpuasa, sudah kita tunduk patuh. Yang lain itu akan menilik betapa agungnya syariat itu. Contoh ya puasa yang tadi ditanyakan misalkan. Puasa itu kan bisa mengurangi berat badan dan lemak perut. Ini beberapa yang kita kenal dengan OBC ya, atau obesitas biasanya kan ya. Itu kan kelebihan berat badan atau gendut. Nah ini kan kalau orang itu rajin berpuasa ya akan otomatis mengurangi. Tapi bukan berarti loh ya kita berpuasa niatnya ini, bukan. Ini kan hanya sudut pandang sains kan ya. Saya menyampaikan pilih sains ya, jadi perspektif sains. Jadi syariat ini diteropong dari sisi ilmu pengetahuan gimana sih. Nah, para saintifik kan sudah menjelaskan banyak ya terkait dengan puasa, korelasinya dengan kesehatan. Di antaranya mengurangi berat badan, lemak perut. Ini sudah ada risetnya. Di antara beberapa hal yang pernah saya baca ya di beberapa artikel itu orang yang berpuasa 8 sampai 12 minggu itu bisa mengurangi 6 sampai 8% berat badan. Ini umum loh ya, bukan puasa Ramadan. Ya, misalkan orang bisa melaksanakan puasa Senin Kemis, apalagi yang 3 hari itu Yaumul Bid itu memang terkait dengan pola tubuh kita. Jadi tubuh kita ini yang buat Allah yang tahu desain dan maintenance itu. Nah, siapa yang ngikutin syariatnya pasti akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Jadi ada banyak di antara terkait dengan kesehatan ya, mengurangi berat badan, lemak perut, di antaranya begitu. Bahkan juga ada perbaikan sel. Ini juga punya pengaruh ternyata ya. Jadi orang yang berpuasa itu memberikan kesempatan buat sel-sel itu untuk regenerasi ya. Jadi sel-sel itu mulai membersihkan gitu, atau dalam istilahnya itu bisa autofagi ya. Jadi sel-sel tubuh itu memulai proses pembersihan sel. Itu juga bisa berlangsung. Jadi ibarat peremajaan gitu ya. Dan juga ada banyak lah terkait dengan terkait dengan sisi lain ya, hikmah di balik ibadah puasa dari sisi kesehatan. Tidak hanya itu, juga sisi lain juga banyak memberikan dampak yang baik pada otak manusia. Ini juga ada riset ya. Walaupun ketika puasa kita jadi agak mudah, boleh jadi ya perlu ngontrol lah ya, lapar dan lain sebagainya. Ini ternyata sangat bagus buat otak. Itu sih beberapa info yang saya dapatkan di artikel-artikel saya. Yang jelas tadi sebenarnya benang merahnya itu sebenarnya tidak ada syariat Allah yang tidak berguna bagi hambanya. Nah, kalau kita puasa, sisi sainsnya apa? Pasti sudah banyak sekali, termasuk kesehatan sel-sel tubuh kita.
Ya ibarat ya, kita punya mesin ya, motor gitu ya, dipakai setiap hari gitu. Ya lama-lama kan pasti ada aus yang perlu diperbaiki. Ya sama, organ tubuh juga ada saatnya perlu kemudian berhenti sejenak. Ya, dengan hadirnya puasa Ramadan itu kan lumayan ya, 1 bulan loh ya. 1 bulan ya Ustaz. Jadi intinya saya kira tidak hanya puasa, sholat pun dari sisi kesehatan pasti ada. Bahkan dari sisi psikologis banyak ya. Jadi intinya sebenarnya kalau saya sampaikan ini, tidak ada syariat agama yang merugikan manusia. Jadi alangkah salahnya kalau manusia itu tidak mengamalkan syariat agama. Karena syariat agama itu untuk manusia. Termasuk untuk diri, puasa itu untuk kebaikan diri juga. Sisi lain juga hubungan kita dengan sang Khalik ya. Tapi ada sisi-sisi jasmani, rohani kita ini yang bisa kita manfaatkan, kita dapatkan dari menjalankan perintah agama, termasuk puasa ya, dan juga yang amal-amal ibadah yang lain.